to Better Life. Ada 3 tingkatan proses rohani yang dimulai dari tingkat rohani yang hanya punya keyakinan diri sendiri dari jiwa saja, dan meningkat menjadi rohani yang dengan dasar teori firman Tuhan dan berlanjut kepada tingkat alami Tuhan. Oke? Selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema hidup benar adalah hidup melakukan firman Tuhan, tidak hanya hidup baik saja gitu. Jadi hidup benar adalah hidup dengan melakukan firman Tuhan, tidak cuma cukup hanya dengan hidup baik seperti orang-orang dunia pada umumnya gitu. Nah ini coba saya coba mau sharingkan gitu, karena banyak sekali orang-orang yang khususnya yang apa ya, kalau cerita orang yang jahat mungkin kan beda. Jadi kalau dunia itu sebenarnya hanya mengenal antara orang jahat dan orang baik teman-teman. Orang jahat dan orang baik. Orang jahat adalah orang yang memang jahat gitu. Jadi tata krama dunia itu termasuk kategori jahat gitu. Tapi kalau orang baik itu ya orang yang dengan tata krama memang hidupnya baik gitu dengan sekitarnya. Tapi kalau dengan Tuhan tidak cuma cukup baik teman-teman. Jadi apa yang dunia anggap baik itu, tata krama dunia itu biasanya ya targetnya adalah bagaimana hidup sampai
final di dunia ini gitu. Sedangkan kalau versi Tuhan, hidup itu finalnya bukan di dunia ini gitu. Karena dunia ini sifatnya bagi Tuhan adalah malah sementara, teman-teman, fana gitu. Karena dianggap 70-80 tahun itu ya sudah habis, masa kita hidup di dunia ini habis. Nah, yang Tuhan inginkan itu, yang Tuhan rancangkan itu, bagaimana kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal gitu di akhirat. Di mana di akhirat itu tidak ada batasan waktu gitu, tanpa batas waktu, tanpa batas ruang waktu gitu. Nah, ini yang membuat beda seperti itu, teman-teman. Jadi Tuhan inginkan, rancangkan dan kehendaki kita hidup itu dengan tata krama firman Tuhan gitu, bukan dengan tata krama dunia saja. Kalau tata krama dunia saja, mungkin antara jahat dan baik kita pilih baik sudah cukup, teman-teman. Karena biasanya adat istiadat atau tradisi atau mungkin bahkan agama yang sifatnya liturgis saja gitu, yang sifatnya seremonial saja, yang memang mengajarkan kebaikan, teman-teman. Bagaimana orang hidup harus baik. Cuman ya itu, ya kembali lagi kalau kita dalamin pengenalan firman Tuhan, hidup baik itu ya hidup yang cuma sepintas, ya hanya untuk ditarget dengan target duniawi di sini saja, teman-teman. Dan umumnya dipersingkat gitu, target di dunia ini ya pada umumnya target yang hanya sebatas mencari kesuksesan duniawi gitu. Jadi bagaimana yang terkait dengan jiwa dan raga, jiwa dan tubuh saja, dan targetnya adalah bagaimana mencapai kesuksesan duniawi, teman-teman. Ini yang disebut target baik itu seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya masuk ke dalam kitab Markus, teman-teman. Kalau kitab Markus pasal 11 ayatnya 20 sampai 26 ini hanya bicara bagaimana iman gitu. Karena hidup untuk menjadi hidup benar itu ternyata tidak cuma butuh tata krama versi firman Tuhan ini, tidak cuma cukup sebatas mengandalkan kita sendiri, teman-teman. Jadi kita jelas butuh iman gitu, iman percaya kepada Tuhan, sampai kita harus mampu, kita harus tahu dan mampu menggerakkan roh Tuhan gitu. Jadi untuk hidup benar itu butuh iman percaya, teman-teman. Butuh iman percaya kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, dan juga harus menghidupkan roh Tuhan, teman-teman. Tanpa iman ini rasanya sulit, teman-teman, untuk bisa beranjak dari, kalau bicara baik itu kan di atas jahat gitu. Jadi biasanya dipecah-pecahnya jahat, baik, dan benar gitu. Ujungnya begitu, teman-teman. Nah, untuk hidup benar ini butuh iman, teman-teman. Nah, untuk kupas masalah iman, saya coba ambil contoh dari kitab Markus pasal 11 ayat 20-26, teman-teman. Yang bunyinya 20 sampai 26, teman-teman. Bunyinya ini contoh pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa gitu. Jadi kalau saya universalkan, pohon ara yang sudah kering, nasihat firman Tuhan tentang doa gitu. Nah, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Nah, kenapa ini cerita? Sebelumnya itu ceritanya waktu itu Yesus dan muridnya akan mengambil buah pohon ara itu, ternyata tidak ada, teman. Padahal katanya pohon ara itu sudah ditanam selama 3 tahun gitu, tapi tidak berbuah sama sekali. Akhirnya dikutuk sama Yesus gitu. Nah, pohon aranya malah mati, teman. Jadi mati gitu. Nah, ini coba teman-teman, saya bacakan dulu, teman-teman. Jadi pohon aranya pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Jadi kemarinnya Yesus kutuk pohon ara itu sampai jadi besoknya kering gitu, teman. Yesus menjawab, "Mereka percayalah kepada Allah." Yesus menjawab, "Mereka percaya kepada Allah." Jadi maksudnya ya kalau sampai memang firman Tuhan katakan keringnya, ya pohon itu akan jadi kering, teman. Jadi ya kita ibaratkan pohon ara itu kita sendiri. Jadi kita kalau sampai tidak bisa berbuah dalam hidup kita ini, ya nasibnya bisa-bisa seperti pohon ara tadi, teman-teman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercamplaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, ini kan bicara iman, teman-teman. Jangankan pohon ara yang cuma satu pohon itu,
firman Tuhan katakan gunung aja juga bisa beranjak gitu apabila kita punya iman gitu. Nah ini bicara ya kembali lagi untuk hidup baik itu butuh iman, butuh iman bagaimana untuk bisa hidup menjadi benar gitu, tidak cuma cukup baik saja gitu. Karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah ini syarat-syarat orang beriman teman-teman. Jadi bagaimana caranya untuk bisa beriman ya seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya dalam pribadi kita itu punya iman percaya kepada Tuhan, pribadi Tuhannya gitu, iman percaya kepada firman Tuhannya dan ya apa ya, jadi sebelum kita menerima itu juga harus percaya bahwa kita seolah sudah menerima di alam rohnya gitu, sudah menerima meskipun di alam nyatanya di dunia itu belum nyata. Nah, yang terakhir bagaimana caranya sebelum bisa itu kita terima ya itu firman Tuhan katakan harus mengampuni. Itu syarat-syaratnya seperti itu teman-teman. Ini bicara iman. Nah, kenapa saya bicara iman ya karena balik lagi untuk menjadi hidup benar itu butuh ya dari hidup baik menjadi hidup benar itu butuh iman teman-teman. Iman kepada pribadi Tuhannya, iman kepada firman Tuhannya, iman menghidupkan roh Tuhannya gitu. Itu bagian-bagian yang butuh iman semua teman. Bagaimana kita bisa beriman bahwa kita juga percaya bahwa hidup apa dengan benar itu adalah hidup yang dengan mengharapkan, mengandalkan gitu kasih karunia Tuhan. Padahal kalau bicara secara duniawi, orang dunia lebih senang mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan kekuatan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan gitu ya, mengandalkan firman Tuhan. Orang dunia lebih senang mengandalkan diri sendiri gitu. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Markus teman-teman. Jadi kitab Markus itu saya petik dari isi firman imannya ya. Bagaimana kita mesti beriman itu, iman percaya kepada pribadi Tuhan, iman percaya kepada firman Tuhan, iman bagaimana menghidupkan roh Tuhan, dan iman ya itu harus menerima, harus merasa sudah menerima meskipun masih di alam roh, dan yang terakhir harus mengampuni gitu. Itu syarat-syarat kita beriman teman-teman, supaya kita bisa masuk dari kategori hidup baik menjadi hidup benar gitu. Nah ini teman-teman coba kita kaitkan ya, kita bicara tadi kan bagaimana hidup benar itu adalah hidup dengan mengharapkan kasih karunia Tuhan. Nah ini ada di kitab Efesus teman-teman, coba kita baca di kitab Efesus pasal 2 ayatnya 1-10 teman-teman. Coba teman-teman baca, semuanya adalah kasih karunia Tuhan gitu, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kalau bagi Tuhan di atas di dunia ini ya ada alam roh gitu, yang alam roh jahat yang mengendalikan kita teman-teman. Jadi kalau kita tidak disertai dengan tidak ada tuntunan dari firman Tuhan gitu, tidak ada penyertaan dari roh Tuhan, ya kita akan tersesat teman-teman. Tersesat, tidak masuk ke dalam kategori orang yang Tuhan rancang kendaki. Nah Tuhan yang rancang kendaki adalah orang-orang yang harus hidup benar teman-teman. Kuncinya kembali ke situ gitu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat gitu. Jadi kalau kita bagi firman Tuhan, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, pikiran dan perasaan kita sendiri, itu malah kategorinya yang jahat teman-teman. Karena ya kembali lagi bisa ada roh-roh di udara ini yang pengaruhin pikiran perasaan kita. Kita bisa tersesat tanpa ada tuntunan gitu. Kalau firman Tuhan kan jelas tuntunan kita hidup teman-teman. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkan kepada kita gitu. Nah setelah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kita diselamatkan, kamu diselamatkan.
Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga gitu. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah ini teman-teman camkan di ayat 8-nya teman-teman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah ini kalau cerita prinsip-prinsip dasar Tuhan seperti itu teman-teman. Seperti yang di ayat 8 ini gitu. Jadi kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu yang menyelamatkan kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu bukan karena usaha kita sendiri, bukan karena kita mengharapkan dan mengandalkan, berpikir, berperasaan dan berkehendak sendiri gitu. Jadi semua harus dari Tuhan gitu. Nah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri gitu. Nah ini yang Tuhan khawatirkan apabila kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan mandang diri sendiri, takutnya jadi bermegah diri, sombong teman-teman. Akhirnya tidak ketemu Tuhan, tidak mencari Tuhan lagi gitu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah ini kebaikan yang Tuhan maksud itu kebaikan yang dari sisi dunia disebutnya kebenaran teman-teman. Karena kebaikan itu adalah bagaimana melakukan firman Tuhan, bagaimana hidup bersama Roh Tuhan gitu. Ya itu seperti itu gitu. Jadi beda teman-teman, baiknya kita manusia karena di dunia berarti kita parameternya baik dengan tata krama dunia. Tapi kalau kita bicara baiknya Tuhan itu dengan tata krama kebenaran firman Tuhan gitu. Nah ini bedanya di situ teman-teman. Ini saya udah bacakan di ayat Markus, di kitab Markus pasal 11 ayat 20-26 dan kitab Efesus pasal 2 ayat 1-10. Nah ini saya masuk ke dalam sharing yang saya alami teman, yang saya alami dalam hidup saya gitu. Jadi agar hidup kita dapat berbuah seperti yang Tuhan rancangkan dan kehendaki, maka kita harus berjuang untuk tidak hidup jahat gitu, tetapi harus hidup baik, bahkan hidup benar gitu. Jadi nomor satu, kalau versi dari seperti cerita pohon ara tadi, Tuhan pengen kita itu menghasilkan buah dalam hidup kita. Ya jelas kalau menghasilkan buah ya jangan jahat gitu. Kalau jahat tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Ya minimal harus baik lah. Tapi kalau bicara baik itu juga tidak cukup teman-teman. Karena dalam yang tadi dikatakan kebaikan manusia itu karena ada di dunia, kita bisa sebut kebaikannya dengan tata krama dunia gitu. Tapi hidup dengan tata krama dunia belum tentu ketemu dengan yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Karena yang disebut Tuhan baik adalah hidup dengan tata krama yang rohani gitu, yang bukan dunia tapi lebih ke rohani. Nah, yang namanya tata krama rohani itu berarti kan untuk persiapan hidup di akhirat nih teman-teman. Nah, untuk bisa hidup secara baik, secara rohani itu dibutuhkan ya pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dibutuhkan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, dan memang ya hidup sesuai mentaati apa yang Tuhan perintah peraturkan gitu. Intinya gitu teman-teman. Jadi hidup benar itu seperti itu gitu. Sedangkan di dunia ini hanya terpecah menjadi dua, antara jahat dan kelompok jahat dan hidup yang dengan kelompok baik gitu. Nah, kalau cerita bicara tradisi segala macam, saya pikir kenanya di kategori baik gitu. Ya lebih bagus baik sih daripada tidak mengenal soal adat istiadat. Tradisi kan lebih gawat lagi, nggak ada aturannya. Tapi kalau udah mencapai kebenaran, hidup adat istiadat dan tradisi itu tidak cukup, harus tetap dengan hidup tata keramanya rohani, tata keramanya firman Tuhan, tata keramanya ada kaitan roh Tuhan yang dihidupkan gitu. Untuk hidup benar butuh kedalaman akan pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, dan ini butuh iman percaya kepada Tuhan akan apa yang diperintah dan peraturkan firman, di mana isi firman tidak berorientasi sukses duniawi tetapi lebih kepada keselamatan akhirat. Nah, ini yang repotnya di sini teman-teman. Kenapa kita butuh iman percaya kepada Tuhan untuk mengikuti firman Tuhan itu? Ya tadi kembali lagi, karena tata keramanya kebaikan Tuhan itu adalah kebenaran firman Tuhan gitu. Sedangkan kebaikan orang dunia adalah tata krama ya kebaikannya dunia gitu. Jadi agak berbeda teman-teman. Jadi yang satu orientasi dunianya lebih ke sukses duniawi parameternya gitu. Sedangkan untuk rohaninya ya keselamatan akhirat itu adalah ya
parameternya adalah keselamatan akhirat, bukan kesuksesan duniawi gitu. Nah, keselamatan akhirat itu tidak memerlukan kesuksesan dunia, tidak benar, karena beda sekali gitu. Kalau yang namanya di akhirat kan segala sesuatu itu kan semua terkait dengan Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan gitu. Jadi tidak dibutuhkan seperti orang di dunia, hidup di dunia saat ini gitu. Ya, segala sesuatu bergantung dari ya kesuksesan duniawi tadi gitu. Bahkan kesuksesan duniawi bisa menjebak orang tidak mencari Tuhan lagi gitu, karena merasa sudah aman dalam hal pencapaian kesuksesan duniawi itu gitu. Nah, ini yang Tuhan malah takut sebenarnya. Ada istilah di firman yang lain katakan bahwa orang kaya itu susah masuk surga. Kenapa ya? Karena memang sudah jaminan kehidupannya sudah tercukupi semua. Nah, itu yang Tuhan khawatirkan sekali. Orang kaya ini sulit sekali untuk bisa diajak masuk ke dalam surga gitu. Hidup baik pada dasarnya sudah tercakup dalam hidup dengan tradisi dan istiadat serta agama secara acara dan tata krama. Hal ini berbeda dengan hidup benar, di mana hidup benar harus melakukan firman Tuhan, di mana butuh iman untuk mau dan mampu serta kemampuan mengampuni terkait dengan melakukan firman tersebut gitu. Jadi nggak mudah teman-teman, melakukan firman Tuhan itu tidak mudah gitu. Jadi pertama harus mengerti akan kedalaman firman Tuhan dulu. Kedua, harus mampu melakukan firman Tuhan. Nah, untuk melakukan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan saja butuh menghidupkan roh Tuhan itu. Nah, waktu kita sudah bicara seperti ini berarti kita butuh iman. Ya, iman percaya bagaimana untuk kita bisa melakukan firman Tuhan gitu. Nah, kalau tanpa ada iman tidak mungkin teman. Iman pun tadi dikatakan di kitab Markus tidak cuma cukup dengan iman saja, tapi ya ada tambahan-tambahan lain, yaitu misalnya iman itu adalah harus seolah-olah sudah menerima janji Tuhan gitu. Ya, sebelum kita di dalam dunia nyata terima itu, berarti di alam roh aja kita sudah anggap sudah menerima gitu. Seperti di dunia kita udah terima, padahal masih ada di alam roh. Itu aja butuh iman teman. Nah, harus mengampuni sesama kita. Ya, apabila tidak, ya kita tidak bisa gitu beriman secara maksimal. Ya, ini aja satu contoh. Kalau tanpa ada iman juga susah teman. Bagaimana mengampuni? Ya, iman itu kan karena percaya bahwa Tuhan yang mengatur untuk mengampuni, jadi kita mau mengampuni gitu. Itu fungsi iman itu seperti itu teman-teman. Hidup baik pada dasarnya tidak hidup jahat gitu kan. Hidup baik pada dasarnya tidak hidup dengan cara jahat gitu, dan tidak merugikan orang lain, tetapi dengan orientasi kesuksesan duniawi semata. Jadi orang dunia yang kita sebut baik itu ya itu teman-teman. Jadi parameter hidup baik itu adalah ya orientasi sukses duniawi gitu. Bagaimana tidak menjahati orang, tidak merugikan orang, dan bagaimana mencari sukses duniawi dan bisa hidup mandiri dengan tidak merepotkan orang lain, tidak mengandalkan orang lain. Ini bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan nih teman-teman. Dengan orientasi duniawi ini gitu, jadi malah bisa bahaya gitu. Adapun standar hidup benar adalah hidup dengan orientasi keselamatan akhirat. Jadi dari prinsip hidup aja dengan target hidup aja udah beda teman. Ya, bagaimana orang baik itu mencari standar target dan standar kesuksesan duniawi, sedangkan orang benar itu adalah dengan target keselamatan akhirat gitu. Ini yang udah belum apa-apa udah beda antara baik dan benar gitu. Hidup baik umumnya hidup dengan andalkan hanya kekuatan sendiri, yakni jiwa dan tubuh gitu, tanpa kaitkan roh. Sedangkan Tuhan Tuhan ini rancang dan kehendaki kita hidup dengan dasar roh, malah kebalik teman-teman. Kalau dunia itu hidup itu dengan dasar jiwa dan tubuh saja, sedangkan kalau dari versi rohani, hidup itu adalah parameter utamanya adalah hidup dengan roh gitu. Nah, hidup dengan roh itu, roh ini yang diharapkan mempengaruhi jiwa dan tubuh kita gitu. Nah, orang dunia tidak menghidupkan roh, jadi cuma puter-puter di antara jiwa sama tubuh ini. Nah, akhirnya kalau orang yang sudah terbiasa begini, ya timbul dua teman-teman. Ada yang memang benar-benar tidak percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan atau tidak sama sekali bertuhan-tuhanan gitu, maksudnya tidak peduli, tidak percaya atau tidak percaya, tidak percaya atau percaya, tapi yang jelas tidak peduli kepada Tuhan. Tapi juga ada teman-teman orang yang kelompoknya punya keyakinan percaya kepada Tuhan, itu ada gitu, percaya kepada Tuhan, tapi kan percayanya dasarnya apa gitu? Ya cuman percaya karena
keyakinan diri sendiri, percaya gitu. Dan juga mengenal Tuhan kan. Mereka kelompok ini mengatakan juga mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan yang bagaimana? Itu kembali lagi itu pikiran, perasaan, kehendaknya yang meyakinkan diri sendiri bahwa dia mengenal Tuhan gitu. Nah, jadi dua cara ini teman-teman. Jadi orang-orang baik itu yang dikhawatirkan kalau masuk ke dalam kelompok yang percaya Tuhan dengan keyakinan sendiri, yang mengenal Tuhan dan keyakinan sendiri. Nah, ini yang malah lebih gawat teman-teman, karena bisa tersesat gitu, bisa tersesat padahal mereka di mulutnya sudah katakan percaya Tuhan dan di mulutnya sudah katakan sudah mengenal Tuhan. Nah, balik lagi percaya itu kan kalau dengan versi rohani itu kan beriman gitu, iman percaya kepada Tuhan. Nah, iman percaya kepada Tuhan tanpa dikenal, tanpa kedalaman mengerti akan firman Tuhan, itu percayanya bukan percaya yang benar teman-teman. Percaya yang benar itu adalah percaya yang memang dengan dasar mengenal, mengerti akan perintah Tuhan di firman-Nya gitu. Nah, masih percaya nggak? Kalau kita percaya itu namanya percaya, itu namanya beriman itu. Nah, itu pun juga tanpa menghidupkan roh Tuhan teman-teman. Waktu kita percaya di firman Tuhan tanpa menghidupkan roh Tuhan, nanti firman Tuhan itu akhirnya cuma menjadi perintah-perintah yang mati aja teman-teman. Sedangkan kalau kita mau hidupkan firman Tuhan, satu-satunya jalan harus hidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Ya, untuk menghidupkan roh Tuhan ini ya kita butuh gitu kedekatan pribadi, kita butuh iman, kita percaya kepada roh Tuhan bahwa Tuhan memang beri kepada setiap manusia itu roh di dalam roh kita gitu. Sehingga harus ada pengenalan dulu teman-teman bahwa di dalam unsur manusia itu bukan seperti orang dunia katakan hanya terdiri dari jiwa dan tubuh saja, tapi harus ada pengertian baru, pengenalan baru bahwa di dalam manusia itu ada roh, jiwa, dan tubuh. Nah, ini unsur roh ini yang bisa banyak berfungsi untuk merubah jiwa dan tubuh kita teman-teman. Tanpa unsur roh ini dihidupkan, kita tidak beda dengan orang dunia teman-teman. Cuman apa ya, perkataan di mulut kita percaya ada Tuhan, di mulut kita percaya, kita merasa sudah mengenal Tuhan, padahal sama sekali ya seperti itu gitu, seperti orang dunia itu. Bukti mengenal itu butuh satu ya pengenalan, pengertian firman Tuhan teman. Tanpa dasar pengertian akan firman Tuhan tidak bisa kita mengenal Tuhan gitu. Jadi ya cuma sebatas tahu mungkin gitu, tapi kalau untuk mengenal nggak mungkin gitu. Jadi kembali lagi, kalau dari versi Tuhan, ya Tuhan justru pengennya ya bagaimana kita hidup itu dengan dasar unsur roh Tuhan, jiwa dan tubuh yang mengikuti gitu. Yang mana jiwa dan tubuh akan mengikuti apa yang diperintahkan roh gitu. Nah, roh ini nanti bicaranya terkait dengan firman Tuhan tadi gitu. Roh Tuhan itu terkait dengan firman Tuhan. Nah, waktu ada roh Tuhan, firman Tuhan itu akan menjadi hidup benar-benar. Kenapa? Karena di firman Tuhan itu banyak sekali pilihan yang Tuhan gerakkan itu yang mana. Nah, ini butuh roh Tuhan teman-teman. Tidak bisa semua digerakkan oleh pikiran, perasaan, dan kehendak kita sendiri. Terlalu nggak mungkin teman, karena firman-Nya kadang-kadang bisa bertentangan, kadang-kadang berbeda. Firman ini mesti begitu, firman ini mesti begitu, begini gitu. Jadi beda sekali. Jadi hanya firman Tuhan yang bisa tepat itu adalah firman Tuhan yang digerakkan oleh roh Tuhan gitu. Roh Tuhan menggerakkan kita bahwa ini loh yang Tuhan maksud. Nah, ini ya kembali lagi dasarnya kita hidup harus punya firman Tuhan dan roh Tuhan gitu. Nah, ini ya butuh iman lagi teman-teman, butuh iman untuk iman percaya bahwa memang harus seperti itu gitu. Hidup benar adalah hidup dengan andalkan Tuhan melalui firman Tuhan dan roh Kudus. Roh Kudus kalau di Nasrani sebutnya Roh Kudus gitu. Tapi kalau bicara universal namanya kan Roh Tuhan. Nah, kalau dia teman-teman di Muslim, kalau saya sharing nyebutnya katanya Nur gitu tuh. Jadi memang beda-beda di agama lain, saya kurang tahu gitu. Belum pernah sharing gitu. Yang berupa perintah dan peraturan Tuhan. Jadi kembali lagi kita butuh firman Tuhan dan roh Tuhan, Roh Kudus gitu. Yang berupa perintah dan peraturan firman Tuhan gitu. Sesuai firman dan menghidupkan Roh Kudus gitu, hidup Roh Tuhan yang ada dalam roh kita. Hidup benar akan andalkan dan harapkan kasih karunia yang dari Tuhan, bukan
mengandalkan diri sendiri gitu, malah kebalik teman-teman. Kalau orang dunia kan lebih senang gitu, lebih memilih hidup dengan mengandalkan diri sendiri. Tapi kalau dengan Tuhan kebalik gitu, bagaimana hidup dengan pengharapan dan mengandalkan Tuhan gitu, kasih karunia Tuhan gitu, agar hidup diselamatkan oleh iman, bukan oleh usaha kita sendiri. Nah ini kenapa? Karena Tuhan khawatir sekali apabila kita bisa hidup sendiri gitu, akhirnya kita bermegah diri. Nah waktu kita bermegah diri akhirnya kita sombong. Nah waktu kita sombong akhirnya kita tidak terlalu membutuhkan ya Tuhan gitu. Jadi kuncinya gitu teman-teman. Jadi hidup secara benar adalah hidup yang yang memang hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, hidup yang menuai janji-janji Tuhan, hidup yang menghidupkan firman Tuhan dengan roh Tuhannya gitu, hidup yang mengandalkan kasih karunia Tuhan gitu, dengan hidup yang dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, supaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu semua yang sangat bergantung kepada Tuhan. Nah ini yang kurang disukai oleh orang dunia teman-teman, karena beda sekali dengan prinsip-prinsip dunia gitu. Kalau prinsip dunia kan selalu biasanya mengajarkan bagaimana kita harus bisa mandiri, harus bisa hidup dengan mengandalkan diri sendiri gitu. Semua dunia akan arahkan seperti itu teman-teman. Tapi kalau bicara di versinya rohani beda. Jadi bagaimana kita hidup, kalau bicara dewasa iya gitu, bagaimana kita harus menjadi dari mulai bayi rohani menjadi soal rohani ya, bagaimana kita menjadi bayi rohani, meningkat menjadi kanak-kanak rohani, meningkat lagi menjadi remaja rohani, meningkat lagi dari menjadi dewasa rohani gitu. Bahkan kalau pengertian saya kotak-kotakin, kalau misalnya per periode ada 20 tahun, jadi saya cuma naruhin dari mulai lahir sampai umur 20, berarti jangan-jangan kita masih kena kategori bayi rohani. Yang namanya 20 sampai 40, apa kita kalau belum terlalu dalam ya umumnya masuk ke dalam kanak-kanak rohani. Yang begitu umur 40 ke 60, apakah kita sudah lebih mendalami, tetap kategorinya masih remaja rohani. Nah setelah 60 sampai meninggal gitu, targetnya 70 sampai 80 tahun, ya harusnya sudah dewasa rohani teman-teman. Ini nggak boleh diundur lagi gitu. Kalau sampai misalnya sampai udah umur 60 gitu, mencapai 70 atau 80 tahun, itu kan targetnya yang firman Tuhan katakan umurnya manusia gitu. Nah, kalau sampai sudah 60 ke 70, 60 ke 80, 10 sampai 20 tahun lagi kita hidup tidak benar-benar dewasa rohani, ya ini jadi susah teman-teman. Ya kapan kita bisa masuk dalam kehidupan yang benar gitu, karena ya sudah sisa umurnya sudah makin dekat gitu. Ya makanya kan lebih aman kalau seandainya orang tua yang sudah lebih dalam mengenal kebenaran firman Tuhan, lebih mengerti dan mengenal kebenaran firman Tuhan gitu. Ya lebih baik mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin teman-teman, sehingga kemungkinan anak-anak itu melakukan perintah peraturan firman Tuhan untuk hidup benar itu bisa lebih besar peluangnya gitu, dibanding kita yang mengalami orang tua yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Nah ujungnya takutnya ada rasa khawatir, meskipun firman Tuhan katakan ya bisa saja sih gitu, orang yang mengenal firman belakangan ya bisa lebih jadi yang terdahulu, maksudnya bisa lebih benar-benar mengerti akan firman Tuhan itu, bagaimana lebih menghidupkan roh Tuhan, bisa saja teman-teman. Tapi kalau dari sisi resiko ya mestinya sebaik mungkin, sedini mungkin teman-teman ya, mungkin dari umur 20 ke 40 sudah harus lebih dalam kali teman-teman mengenal akan firman Tuhan, sehingga waktu umur 40 ke 60 sudah mendapatkan kedewasaan rohani teman-teman. Daripada kita dewasa rohani itu belajarnya dari 60 ke 70 atau 80, periode waktunya singkat sekali teman-teman, sangat rawan gitu. Jadi ya memang tugasnya orang tua ya memang kalau bisa ya memang dari sekarang secepatnya harus mengerti firman Tuhan, sehingga bisa diwariskan ke anak-anak kita, ke cucu kita, bukan cuma sebagai bentuknya warisan harta duniawi saja, tapi juga harus berupa harta rohani gitu, yang untuk dibekal akhirat
anak-anak dan cucu-cucu kita yang akan datang gitu. Syukur-syukur kalau kita punya orang tua yang masih sehat, masih bisa diajar firman dan belum mengenal kebenaran firman Tuhan, karena mereka masih kena kategori orang-orang zaman dulu gitu yang hidup hanya ada istilah tradisi saja. Ya tidak ada salahnya, dan bagaimana kita juga mengajarkan, memberitahukan bagaimana pola hidup yang benar. Jadi tidak cuma cukup dengan pola hidup yang baik saja gitu. Mudah-mudahan sharing pagi ini teman bisa tangkap teman-teman. Jadi saya cuma menjelaskan bahwa hidup itu bisa di dunia ini ada dua, teman, ada jahat dan baik gitu. Nah biasanya orang pada umumnya sebatas hidup baik saja sudah merasa cukup gitu. Nah sedangkan kalau Tuhan pengen kan bukan hidup baik gitu. Tuhan ingin ke hidup itu gitu, hidup benar gitu. Hidup benar saya identikan ya hidup dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Itu yang Tuhan inginkan seperti itu. Nah untuk hidup dengan benar seperti yang kebenaran firman Tuhan, ya jelas kita harus lebih dalam mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Nah untuk bisa mengerti firman Tuhan, kita juga butuh menghidupkan roh Tuhan untuk dapat mengerti firman Tuhan. Nah waktu kita sudah mengerti firman Tuhan, berarti kita juga akan belajar untuk maksimal melakukan firman Tuhan. Begitupun juga hal melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan tanpa ada firman roh Tuhan di dalam melakukan firman, ini juga sulit teman-teman untuk mampu melakukannya. Jadi ya dua-duanya yang saya pahami gitu. Jadi kita hidup ini harus mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan kita harus menghidupkan roh Tuhan itu. Nah, dua hal ini, firman Tuhan dan roh Tuhan ini yang akan membawa kita masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, masuk ke dalam keselamatan akhirat yang kekal itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap teman-teman, dan apabila ada berguna ya coba di-sharing ke sesama yang lain. Oke teman-teman, see you, bye-bye.